Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar 2 strip 1 tentang menampilkan data dari database. Jadi kegiatan belajar ini adalah masuk ke modul kedua, yaitu tentang pengelolaan database dalam pemrograman web. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan belajar ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan proses menampilkan data dari database pada pemrograman web dengan benar. Jadi untuk menampilkan data dari database, nanti kita akan belajar beberapa tahap. Yang pertama yaitu tentang membuat database dan tabel. Nanti kita akan menggunakan phpMyAdmin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat kode program atau source code untuk menampilkan data dari database. Dan yang ketiga nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana menampilkan data dari tabel database yang memiliki relasi. Baik, adik-adik, untuk lebih jelasnya kita akan belajar langsung dengan cara praktik. Adik-adik bisa mengikuti video tutorial ini dengan mengikuti apapun langkah-langkah yang kita lakukan. Silahkan dipersiapkan alatnya, laptop atau komputernya, kemudian web server disiapkan, termasuk juga text editor dan browser. Baik, langsung kita mulai adik-adik. Langkah awal yang kita lakukan seperti biasa adalah menjalankan web server Apache dan database MySQL. Jadi silakan masuk ke folder SAM ya di drive C, kemudian buka SAM control panel. Silahkan klik button start atau tombol start pada Apache dan juga MySQL. Apabila nanti sudah ada indikator berwarna hijau, maka itu artinya web server Apache dan MySQL sudah jalan. Kemudian silakan dibuka text editornya. Dalam kasus ini saya menggunakan Notepad++. Adik-adik bisa menggunakan Notepad++ atau text editor yang lain. Kemudian yang ketiga silahkan dibuka modulnya ya, modul kegiatan belajar 2 strip 1 menampilkan data dari database. Dan yang terakhir adalah silahkan dibuka juga browsernya. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan browser Mozilla Firefox atau browser yang lain. Baik, kita mulai. Kita langsung mulai praktik ya. Silahkan dibuka dulu modul 21 menampilkan data dari database. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat database dan tabel. Jadi di dalam modul yang dicontohkan adalah database dengan nama DB Kampus dan tabel dengan nama TBL Mahasiswa. Kita buat persis saja dengan yang ada di modul agar adik-adik bisa lebih paham ya. Nanti adik-adik bisa membuat database atau tabel yang lain dengan kasus yang lain. Namun pada praktik ini kita akan menggunakan apa yang ada di dalam modul ini. Jadi di browser silahkan buka dulu phpMyAdmin dengan mengakses localhost /phpMyAdmin ya. Seperti ini tulisannya, enter. Kemudian nanti akan terbuka jendela phpMyAdmin ya. Apabila indikator di MySQL-nya sudah hijau, itu artinya database-nya sudah jalan, maka phpMyAdmin akan bisa diakses seperti ini. Saya kecilkan layarnya biar semua layarnya bisa kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah database. Misalnya ini ada DB Kampus ya. Jadi saya buat sebuah database dengan nama DB Kampus 2. Kemudian klik create ya. Kemudian setelah kita membuat database, kita akan membuat tabel. Jadi untuk memastikan bahwa tabel ini ada dalam database yang tadi kita buat,
bisa diklik dulu database-nya di sebelah kiri untuk memastikan. Kemudian di sini ada create table ya. Misalnya nama tabelnya seperti di modul ya, nama tabelnya adalah TBL mahasiswa. Seperti ini. Ya. Kemudian number of column ini adalah jumlah field-nya. Misalnya field-nya ada 6 ya. Maka kita ketik 6, kemudian klik go. Nah, kemudian sekarang kita lihat field-nya name char 7 ya. Ini name dengan tipe data char, panjangnya 7 karakter sebagai primary key ya. Jadi kalau dia primary key silahkan dipilih primary key. Ya, di indeks ini ada pilihan primary. Go ya, klik go. Kemudian yang kedua, field yang kedua adalah nama MHS. Nama field tidak boleh ada spasi, jadi nama underscore MHS gitu, atau tanpa spasi. Kemudian tipe datanya varchar ya. Panjang karakternya 35. Yang ketiga, program studi, di sini disingkat prodi. Varchar juga ya. Panjang karakternya 35 juga. Ya. Kemudian yang keempat, fieldnya semester, tipe datanya integer, panjang karakternya 1. Oh 2 ini ya, 2. Nanti siapa tahu misalnya ada yang sampai semester 10 misalnya, jadi 2 karakter gitu. Kemudian field yang kelima, jenis kelamin ya, JNS underscore kelamin, jadi JNS kelamin. Varchar 1. Berarti ini hanya menyimpan L atau P. L itu laki-laki, P itu perempuan. Kemudian yang terakhir adalah alamat dengan tipe data teks. Ya, ada 6 field ya. Kalau sudah, kemudian klik save. Ya, berarti tabelnya sudah selesai ya. Berikutnya, kalau kita mau lihat struktur tabelnya seperti ini, kita tinggal klik struktur tabel. Ini sudah terbuka struktur tabel. Kemudian untuk mengisi contoh data di dalam tabel, ya ini kita anggap sebagai data dummy ya, data contoh. Maka saya mengklik insert. Ya, misalnya contoh NIM 21 TI 003 atau 001 dulu ya. Nama mahasiswa misalnya siapa namanya? Andi Rahman. Program studi teknik S1 teknik informatika. Semester 1 misalnya. Jenis kelamin L, alamat Mataram. Ya, ini contoh. Contoh kedua, misalnya 21.SI ya, 003. Namanya Halimah misalnya. Program studi S1 Sistem Informasi. Semester 1, jenis kelamin P, alamat misalnya Cakra Negara. Di sini di Mataram kan ada Cakra Negara ya. Go. Jadi sudah ada 2 data yang terisi. Kita isi lagi 2 data lagi ya. Jadi insert lagi. Misalnya 20 TI 007. Namanya Hermanto misalnya. Program studi S1 Teknik Informatika semester 3. Jenis kelamin L. Alamat misalnya alamatnya Ampenan. Kemudian 20 SI 011.
Nama mahasiswa Ernawati. Program studi S1 Sistem Informasi, semester 3, jenis kelamin P, kemudian alamat, misalnya alamatnya Narmada. Go ya. Baik adik-adik, ini adalah contoh data. Ada 4 data yang saya isi di tabel mahasiswa. Nanti adik-adik bisa mengisi dengan data yang lain ya. Misalnya tidak harus persis dengan ini nama-nama mahasiswanya. Adik-adik bisa isi dengan nama mahasiswa yang lain, program studinya apa. Sebagai contoh, kita akan menampilkan data ini di layar browser dengan menggunakan kode program PHP. Baik, langkah pertama adalah membuat database dan tabel, sudah kita lakukan. Langkah kedua adalah membuat kode program tampil data. Jadi untuk membuat kode program tampil data, yang pertama kita buat adalah template tabel dulu ya. Silahkan buka Notepad++ ya. Kemudian kita buat HTML, kode HTML-nya. HTML ditutup dengan /HTML. Ya, di dalam HTML ini ada head. Ini sudah dipelajari di desain web ya. Kemudian ada title ya, judulnya, judul halaman. Misalnya data, titlenya adalah data mahasiswa Universitas Teknologi Mataram ya, /title. Kemudian kita bisa membuat meta view font untuk membuat layar itu menjadi lebih responsif. Jadi meta name view font ya, seperti itu ya tulisannya. Ini ada di bawah head. Meta name sama dengan view font, seperti ini tulisannya. Kemudian kontennya sama dengan width sama dengan device width. Jadi konten sama dengan width ini lebar ya. Sedangkan device width ini adalah lebar dari layar yang kita gunakan. Jadi kalau dia dibuka dengan HP nanti dia lebih sempit gitu secara otomatis. Device width. Kemudian initial scale 1 ya. Initial scale sama dengan 1. Nah, ini adalah satu baris kode program untuk membuat layar dari browser kita responsif. Meta name view font, kontennya width itu adalah lebar sama dengan device width. Jadi lebar dari layar perangkat yang kita gunakan. Initial scale 1. Sebelum saya lanjut, kita simpan dulu filenya. File, save. Simpannya di latihan modul ya, dengan nama tampil data.php. Nah, dia akan otomatis berwarna biru beberapa tag HTML itu ya. Kemudian body ya, di sini tag body ditutup dengan /body ya. Kemudian kita akan membuat tabel. Judul dulu ya. H2 Allegiance sama dengan center ya. Misalnya judulnya data mahasiswa UTM /H2. H2 ini artinya heading. Heading atau judul ya, yang ditaruh di tengah, Allegiance center. Kemudian tabel ya. Kita buat tabel, table border sama dengan 1, Allegiance rata tengah, center ya. Kemudian width, lebarnya misalnya 80%. Di sini 90% ya, 80% aja cukup sebenarnya. Kemudian cell spacing sama dengan 0. Table ditutup dengan
table. Di dalam table ada tr, kemudian ditutup slash tr. Di dalam tr ini ada td. Tr ini artinya baris, td ini kolom ya. Tr itu tabel rows, berarti baris dari tabel. Kemudian td, karena di sini kita akan membuat judulnya dulu, maka kita menggunakan th. Th ini tabel heading ya. Jadi kita membuat th pertama nomor ya, slash th ya. Ini kita bisa copy ya beberapa kali, bisa salin ya, karena tadi ada filenya ada 6, kita copy menjadi 6, 7 dengan nomor ya. Pertama tadi ada NIM ya, kemudian nama mahasiswa, kemudian program studi ya. Kemudian NIM nama program studi, jenis kelamin ya. Di sini kita taruh L garing P, dan yang terakhir adalah alamat. Seperti itu. Oke. Kemudian kita buat baris kedua, TR lagi. Ya, di dalam baris kedua ini kita akan menaruh data yang akan kita tampilkan. Jadi data itu ada di dalam TD nanti ya. Kita isi sementara dengan spasi saja. Jadi TD NBSP. NBSP ini artinya spasi. Jadi masih kosong. Ya. Saya copy menjadi 6 ya tadi, bukan 7. Nomor, NIM, nama, program studi, jenis kelamin, alamat. Nomor, nama, NIM, nama, program studi, semester ya. Semesternya ini yang belum ada ini. Jadi saya tambahkan semester. Ini udah 5, yang ke-6 dan yang ke-7. Jadi sekali lagi, tabel ini berisi 2 baris, di mana baris pertama adalah judul tabel dan baris kedua adalah tempat isi tabel yang masih kosong. Kalau kita tampilkan, kita bisa akses dengan mengetik localhost, garis miring nama foldernya, latihan modul, garis miring nama filenya yaitu tampil data.php, di enter ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ada 2 baris. Oke, untuk berikutnya kita akan membuat kode PHP-nya. Jadi kode PHP-nya kita bisa buat di baris yang kedua. Kenapa di baris kedua? Jadi tabel ini berisi 2 baris. Baris pertama ini adalah baris yang statis. Nomor NIM ini tidak berubah. Sedangkan baris kedua ini nanti isinya adalah data dari database. Jadi baris kedua ini akan di looping ya. Akan mengalami looping atau perulangan di mana jumlah baris yang kedua ini sesuai dengan jumlah data di dalam database. Kalau di database itu ada 10 data mahasiswa, maka akan ada 10 baris di sini ya. Ya, itu mulai dari mahasiswa pertama sampai mahasiswa kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan membuat kode PHP ya, persis di atas baris yang kedua, seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat kode koneksi dulu ke database. Misalnya saya buat variabel dengan nama koneksi. Perintah dari koneksi adalah menggunakan perintah mysqli connect ya, seperti itu tulisannya. Kemudian dalam kurung tanda petik nama hostnya, kita gunakan localhost. Kemudian koma nama user database-nya, karena ini menggunakan SAM, usernya adalah root ya. Kemudian nama password password dari database-nya MySQL atau MariaDB. Password di SAM-nya default-nya kosong, jadi tanda petik
tanda petik aja 2 kali. Kemudian nama database-nya. Ya, nama database-nya misalnya tadi DB Kampus 2. Tutup kurung ya, titik koma. Jadi kode koneksi hanya satu baris saja seperti ini. Localhost MySQL connect, localhost root, kemudian passwordnya dan nama database-nya. Kemudian berikutnya setelah koneksi kita akan membuat query untuk memilih dari tabel mahasiswa. Misalnya saya buat SQL-nya SQL tampil sama dengan select ya. Jadi untuk mengambil data dari tabel mahasiswa kita menggunakan perintah select. Select bintang from TBL mahasiswa. Ya, kalau kita mau menampilkan semua ya pakai tanda bintang ya. Select bintang from TBL mahasiswa. Langkah berikutnya adalah query-nya. Untuk menjalankan query dari SQL yang tadi kita buat, kita menggunakan perintah MySQL query ya, dalam kurung variabel koneksinya diambil dan variabel SQL-nya yang diambil. Namanya SQL tampil. Seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membuatnya menjadi array ya. Misalnya kita buat namanya variabel data, ini isinya adalah MySQL fetch array gitu, dari variabel query yang tadi kita buat. Nah, karena datanya banyak, data array di dalam tabel mahasiswa itu tadi ada 4 mahasiswa ya, dan bisa bertambah, maka kita harus menggunakan looping. Di sini kita menggunakan looping while ya, while dalam kurung variabel data ya, tutup kurung, kemudian star while. Nanti while-nya ditutup persis di bawah baris yang kedua menggunakan tutup kurung kurawal seperti ini ya. Nah, karena ini ada variabel nomor, bukan variabel nomor ya, kita akan menampilkan nomor urut, di mana nomor urut ini tidak ada di database, maka kita bisa menggunakan looping sebagai nilai awalnya nomor itu 1 ya. Variabel nomor sama dengan 1 misalnya. Nah, di sini kita tinggal tampilkan datanya ya, menggunakan kode PHP itu variabel nomor. Nah, karena ini tidak ada dari tabel mahasiswa. Sedangkan kalau dari tabel mahasiswa, maka kita menggunakan variabel data. Variabel data, kalau untuk menampilkan NIM berarti NIM, tulisannya seperti itu. Jadi variabel data kurung kurawal NIM. Artinya ini akan mengambil field NIM yang ada di dalam tabel mahasiswa. Dan tabel mahasiswa ini berada di dalam database DB Kampus. Ini tinggal di copy saja ke setiap baris ya. Kita copy ke baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, biar tidak lelah, biar tidak capek untuk ngetik, untuk menghemat waktu, kita bisa copy seperti ini. Kemudian filenya tinggal kita ganti, dan ini nama filenya harus persis sama dengan yang ada di dalam tabel ya. Jadi kalau adik-adik lupa nama filenya, silahkan dibuka aja di PHP MyAdmin, tulisannya nama underscore MHS, prodi, semester, JNS underscore kelamin, jenis kelamin maksudnya, dan alamat. Maka adik-adik tinggal ketik persis sama seperti itu, nama MHS kayak gini. Kemudian prodi, urutannya sesuai dengan urutan yang ada di TH ini ya. Kemudian yang keempat ada semester. Kemudian JNS kelamin. Dan yang terakhir ada alamat. Alamat, Ctrl S. Coba kita tampilkan ya. Klik refresh. Nah, seperti ini. Jadi datanya langsung tampil ya. Kalau kita kecilkan layarnya, nanti dia akan otomatis
mengecil juga karena ini tadi kita membuatnya responsif. Ya. Jadi nomor NIM, oh ya, ini nomornya masih default 1 karena belum ada plus-plusnya ya. Variabel nomor plus-plus ini sebagai perulangan. Ya, ini adalah counter. Kemarin kita sudah belajar tentang perulangan bertambah 1 ya. Refresh. Nah, seperti ini. Nomor 1 2 3 4, NIM, nama, program studi, semester, jenis kelamin, alamat. Oke, seperti itu cara untuk menampilkan data dari database. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah bagaimana untuk tabel yang ada relasinya. Bagaimana caranya kalau ada relasinya? Saya contohkan dengan membuat, misalnya ini ada tabel pembayaran kalau ini ya. Ada tabel pembayaran, ya. Atau bisa saja juga kita membuat tabel lain yang berelasi dengan mahasiswa. Contoh misalnya program studi. Program studi ada tabelnya sendiri misalnya. Maka saya akan membuat sebuah tabel di sini ya. Misalnya ada tabel prodi ya. Prodi, di mana di prodi itu isinya adalah kode prodi dan nama program studinya. Misalnya ini 2 ya, klik go. KD prodi, yang kedua adalah nama prodi. KD prodi itu kita gunakan chart ya, 2 misalnya. Kemudian nama prodi itu varchar misalnya 30 atau 35 ya. Kode prodi ini sebagai primary key. Maksudnya adalah program studi nanti akan diambil dari tabel prodi gitu. Ya. Sekarang kita isi kode tabel prodi. Misalnya di dalam tabel prodi ini ada SI. Kalau SI ini sistem informasi. Ya. Misalnya kode prodinya S1 SI. Berarti ini atau SI aja ya. S1 sistem informasi. Kemudian ada kode prodi TI. Ini adalah S1 teknik informatika. Seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi ada TF, teknologi informasi. Dan yang satunya misalnya RL misalnya atau RP ya. Ini adalah rekayasa perangkat lunak. Ini adalah prodi-prodi yang ada di UTM ya. Klik go. Jadi di sini ada 4 program studi di tabel prodi. Nah, di tabel mahasiswa nanti filenya bukan prodi tapi kode prodi. Ya, jadi saya ganti fil prodi menjadi KD prodi. Dengan panjang 2 karakter saja. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi di dalam tabel mahasiswa itu nanti ada kode prodi ya, di mana kode prodi ini panjangnya 2 karakter. Misalnya SI, ini SI, kemudian yang ini Hermanto TI ya. Kemudian Halimah ini SI. Kemudian yang Andi Rahman TI misalnya. Nah, kalau kita tampilkan di dalam browser ya, ini tadi nama filenya prodi saya ganti menjadi KD prodi, maka akan tampil seperti ini. Ya, seperti ini. Program studi SI, program studi TI, gitu ya.
20 SI 011 Ernawati, program studi SI semester 3. Nah, bagaimana caranya agar yang tampil bukan kode tetapi nama program studi? Di tabel mahasiswa tidak ada nama program studi, maka kita harus merelasikannya dengan tabel prodi. Jadi ingat bahwa di tabel prodi itu ada kode prodi dan nama program studi. Nah, hal pertama yang harus dipahami adalah antara tabel program studi dengan tabel mahasiswa ada field yang sama, yaitu field kode prodi di tabel mahasiswa, di tabel prodi ya. Ini adalah primary key, dan di dalam tabel mahasiswa ada field kode prodi sebagai foreign key. Nah, isi dari primary key dan foreign key ini harus sama. Tidak boleh ada tulisan yang beda. Misalnya di tabel prodi ada SI. Kalau di dalam tabel mahasiswa kode prodinya tidak ada SI, maka dia tidak akan tampil. Nah, ini kita sudah buat ada yang sama ya, bahwa di mahasiswa itu ada SI dan TI, di prodi itu juga ada kode prodi SI dan TI. Maka untuk menampilkannya cukup dengan mengubah query SQL-nya saja. Select bintang from prodi gitu, koma TBL mahasiswa. Jadi nama tabelnya dua-duanya diambil ya. Jadi select bintang from tabel pertama, prodi, koma, tabel mahasiswa, where. Nah, where-nya apa yang sama di antara dua tabel ini? Misalnya, tadi yang sama adalah kode prodi ya. Prodi titik KD prodi sama dengan TBL mahasiswa titik KD prodi. Seperti itu. Jadi saya ulang. Untuk query SQL-nya select bintang from prodi, TBL mahasiswa karena dua tabel ini yang berelasi, where prodi titik KD prodi karena primary key-nya di prodi adalah kode prodi sama dengan TBL mahasiswa titik KD prodi karena di dalam tabel mahasiswa ada kode prodi yang berfungsi sebagai foreign key. Maka sekarang untuk menampilkan nama prodinya cukup ditulis di di dalam perintah echo-nya nama prodi sesuai dengan nama field yang ada di tabel prodi, nama prodi tanpa ada spasi ya. Saya tulis nama prodi seperti ini. Nah, sekarang coba kita refresh di layar browser, akan tampil nama prodinya ya. Akan tampil nama prodinya seperti ini. Jadi nama prodi ini bukan berasal dari tabel mahasiswa, tapi diambil dari relasi dengan tabel program studi. Nah, itu adalah cara untuk membuat atau menampilkan tabel, menampilkan data dari database yang ada relasinya. Ya, jadi ini ada penjelasannya di dalam modul, ya, bahwa formatnya sebenarnya sama aja. Jadi kalau di tabel A itu ada primary key-nya adalah X, kemudian di tabel B itu ada foreign key-nya juga X, maka select bintang from A, B, where, gitu A titik X sama dengan B titik X. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa juga melakukan latihan lagi menggunakan data yang lain. Misalnya data di latihan ini ada data barang ya. Adik-adik bisa membuat menggunakan data barang, kemudian data buku misalnya, atau data-data yang lain. Sehingga adik-adik lebih terlatih untuk proses menampilkan data dari database menggunakan pemrograman PHP. Ya, itu saja mungkin yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, terus belajar, terus berlatih. Pemrograman web ini harus membutuhkan banyak latihan ya. Kemudian adik-adik setelah mempelajari video tutorial ini, jangan lupa untuk mengerjakan post-test di Sistem Informasi Pembelajaran Tutorial Online atau SIPTO. Apabila nanti hasil dari post-testnya memenuhi nilai minimum, ya, nilai standar, yaitu 80, adik-adik bisa masuk ke kegiatan belajar berikutnya. Tapi apabila nanti hasil dari post-test itu belum mencapai nilai standar, maka adik-adik silahkan mengulangi lagi kegiatan belajar ini,
tonton lagi video tutorialnya, silahkan baca lagi modulnya, kemudian adik-adik ikuti di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing melalui praktik sampai adik-adik benar-benar paham, dan adik-adik juga boleh mencari referensi dari internet atau buku-buku yang lain. Demikian ya, kita tutup. Silahkan adik-adik berlatih lagi ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.